Hai, selamat datang di Temen Mobil. Oke, di hari ini gue akan review mobil yang cukup spesial, yaitu Mazda 2 Sedan. Oke, mobil ini lo tau lah, ini mobil kalau dilihat dari depannya ini udah ganteng banget nih. Memang tipikal Mazda itu dengan warna soul rednya itu udah jadi ciri khas yang ganteng banget sih. Jadi penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Temen Mobil. Oke, sekarang gua mau bahas dari segi eksterior dulu. Ya lu tau lah, ini desain kudo dari si Mazda sendiri. Ini udah keren banget dari tampilan depannya. Udah keren, sporty, dan elegan banget. Bisa kita lihat aja dari depannya aja. Ini udah ada aksen chrome di sini. Dan juga grillnya ini, wah cakep banget sih grillnya, gitu ya kan. Nah di sini juga udah ada aksen chrome juga di bawahnya. Dan bumper depannya ini kayak Mazda 6. Gitu, ini kayak ada abangnya lah gitu. Ini kayak Mazda 6 dan ini keren banget sih. Oke, kita bahas dari lampunya. Lampunya ini udah kayak tipikal Mazda yang memang ganteng banget sih. Ini bisa kita lihat dari lampunya ini udah ada titik dari LED-nya. Terus sayangnya ini masih bohlam sih gitu, tapi ini udah keren banget. Kita langsung bahas dari sisi sampingnya gitu. Oke, dari sampingnya kita lihat dari bannya dulu. Ini bannya dia velgnya menggunakan ring 16, masih single tone, dan dia bannya itu sudah 185/60 R16. Sayangnya ini menurut gua single tone, jadi terlihatnya biasa aja sih gitu. Tapi kalau misalkan dia dual tone, ini udah ganteng banget sih gitu. Dan ini bannya ini udah remnya udah depan belakang sudah cakram gitu. Kita lihat bagian sampingnya lagi. Ini spionnya sudah ada di sini sennya, terus dia udah retract gitu, jadi udah ada canggih lah. Nah bagian sisi sampingnya ini handle-nya ini belum ada aksen chrome-nya, tapi dia udah smart key. Dan uniknya ini bagian driver dan juga penumpang itu udah smart key, jadi udah gampang lah masuknya gitu. Biasanya kalau mobil yang lain itu cuman di bagian driver aja, tapi ini di dua-duanya udah ada smart key-nya. Oke, kita lanjut bagian belakangnya. Bagian belakang ini yang membedakan banget dengan generasi sebelumnya. Itu kalau generasi sebelum tuh bagian belakang Mazda 2 Sedan tuh aneh banget gitu kan. Nah, kalau ini sudah ada perubahan dan memang ini sangat, menurut gue udah lebih proper ya, gitu kan, udah lebih bagus lah gitu ya kan. Nah, bisa kita lihat sih ini belakangnya udah ada ductile, terlihat lebih kayak sporty banget. Terus ini udah ada emblem Sky Active G-nya. Terus lampunya memang nggak sebagus bagian depan, tapi ini lampunya udah proper banget sih, udah bagus banget menurut gue gitu. Terus di sini sudah ada 4 parking sensor di sini, dan juga udah ada kamera parking di sini gitu. Nah kerennya ini di bumper belakangnya dia udah desainnya itu honeycomb kayak sarang lebah, dan ini keren banget memanjang dari sisi sampingnya. Jadi terlihat lebih sporty lah gitu ya kan. Oke, kita langsung lihat bagian bagasinya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bagasinya. Nah, ini bagasi yang kalian perlu tahu adalah ini bagasinya kapasitasnya lebih besar dari sisi dari hatchbacknya. Ini dia sekitar 440 liter. Kalau di hatchback itu sekitar 200, jadi 2 kali lipat lah dari sisi generasi hatchbacknya, dari tipe hatchbacknya. Dan ini bagasinya cukup luas banget gitu. Nah di sini bisa kita lihat. Nah kalau mau lihat dari sisi ban serepnya bisa cek di sini gitu. Nah ini kalau kita mau lipat bangku baris 2-nya, kita tinggal tekan sini. Tuh, terus tinggal didorong.
Nah dari sini kalian sudah bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar lagi gitu. Tapi sayangnya memang agak cukup effort sih kalau untuk narik tuas ini dan dorong lagi bagian dalamnya, row keduanya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, ini yang paling gue suka banget dari Mazda 2 sedan. Dia itu interiornya mewah banget. Dari dashboardnya itu mewah banget, kayak ya sekelas kayak Mercy lah. Mungkin bisa kita lihat dari ini, dari AC hembusan saja. Ini desainnya itu kayak jet gitu ya kan. Sedangkan kalau misalnya kayak kompetitornya tuh cuman ya kayak kotak-kotak doang gitu, tapi sedangkan ini desainnya kayak jet gitu, keren banget. Dan dashboard tuh sini udah kulit soft touch gitu ya kan, terus jahitannya tuh rapih banget, keren sih. Ini mewah banget sumpah. Terus bisa kita lihat juga dari ini pengaturan AC-nya tuh kayak ya kayak kompor gas sih, tapi keren banget sih dari desainnya gitu. Terus kalau dari sisi bahasa tirai ya, ini gue sebagai pengemudi memang dari Mazda itu, karakteristik Mazda itu emang driver oriented banget. Jadi memang untuk driver sangat dimanjakan untuk di Mazda 2 sedan ini. Kenapa? Karena emang kita lihat ini posisi gue udah nyaman begini. Terus ini dari setirnya aja tuh terlihat mewah banget, gitu ya kan. Nah di sini juga banyak tombol-tombolnya, pengaturan suara, volume, terus juga ada info juga, terus juga ada mau telepon karena emang udah Apple CarPlay, ada telepon juga, nggak telepon, terus juga ada pengaturan di speedometer juga tuh. Nah terus yang kerennya itu ini dari tachometer tuh wah mewah sih menurut gua, canggih banget sih kelihatan. Dan ini juga dapat pedal shift juga. Dan hebatnya Mazda 2 sedan tuh dia ada head up display-nya ini nggak ada di kompetitor. Jadi itu memang sebagai pengemudi tuh kita bisa ngelihat tuh pemandangan langsung jalannya gitu. Jadi bisa ngeliat dari sisi speedometernya tuh kontrol sini tuh ketahuan kita kecepatan udah berapa gitu. Nah ini juga bisa teleskopik juga naik atas maju mundur. Terus kalau dari sisi kulitnya sendiri, ini jok kulitnya memang terlihat mewah, ada bludru juga, terus juga ada kulitnya, dan jahitannya sih yang gue suka, jahitannya rapih banget gitu. Nah di sini juga ada wireless charging, kalau mau ngecas handphone secara wireless. Terus juga ada USB juga, ada 2, dan juga ada kabel AC-nya. Terus dia di sini juga udah ada unitnya, ini 7 inch. Menurut gue sih emang agak kecil ya. Kalau misalkan 9 inch lebih better gitu ya kan. Dan ini udah Apple CarPlay juga. Terus dia juga ada mode sport juga, mode sport, mode normal. Nah ini untuk pengaturan dari head unitnya MZD Connect ini. Dan ini juga udah ya pengaturan bisa di sini. Mau nyari musik atau mau balik ke home dan lain-lain. Nah sayangnya ini dia masih manual, parking brake-nya masih manual, mesti effort dulu ngangkat gitu ya kan. Sedangkan kalau misalkan ya kalau misalkan udah electric parking brake itu udah better sih ya kan. Terus di sini juga udah, nah di sini juga dia boleh fitur blind spot juga di apa spionnya. Jadi kalau misalkan ada kendaraan atau apa ya yang kita di blind spot, dia akan ngasih tahu sih, notifnya di situ. Ya, terus dia kerennya lagi di sini sudah ada rain sensor. Jadi kalau misalkan ada hujan, dia secara otomatis wipernya akan jalan. Tik. Jadi memang itu keren banget sih. Maksudnya mempermudah kita lah gitu ya kan. Jadi nggak perlu mencet-mencet lagi untuk nyalain wiper gitu. Terus yang tadi gue bilang dari dashboardnya ini udah ada ada kayak nuansa karbon, terus ada kulit juga tuh. Jadi tuh ini mewah banget sih gitu. Itu sih yang menurut gue tuh ya di Mazda tuh kalau bagian interior tuh mewah banget sih gitu. Iya, satu lagi tuh dia untuk apa namanya, untuk injak gasnya. Ini pedal gasnya ini dia piano.
Jadi kayak pedal piano gitu. Beda dengan kompetitor yang biasa aja. Ini udah pedal piano, jadi kayak ini tuh lebih terlihat beda lah, unik lah dibandingkan dengan kompetitor. Jadi ini pedal gasnya keren banget sih. Nah, so far sih ya, sebagai pengemudi memang sangat nyaman banget di Mazda 2 sedan ini. Dan memang dari dashboardnya itu sekelas Mercy sih menurut gua. Itu memang menjadi di highlight banget di Mazda 2 ini, dan dibandingkan dengan kompetitor ya gitu. Jadi memang ini kelasnya ini, walaupun dengan kompetitor ini dashboardnya memang mewah banget dan juga terlihat kayak seperti mobil ya 1 miliar lah gitu ya kan. Jadi menurut gue ini keren banget sih kalau dalam interior ya gitu. Mungkin kita lihat aja dari sisi belakangnya. Let's go. Oke, sekarang gue udah di bagian belakangnya, baris kedua ini. Ya itu sih memang karakteristik dari Mazda sendiri, memang dia nggak penumpang untuk duduk tuh memang nggak senyaman dari penumpang driver di depan gitu. Ya bisa kita lihat aja untuk legroomnya aja ini udah lumayan sempit sih gitu ya kan, tapi masih bisa bergerak lah. Tapi ya lumayan sempit, juga headroomnya juga lumayan lah gitu. Tapi memang jadi terlihat ya kan, ini gue 170, kalau udah misalkan dengan 180 mungkin sempit ya gitu ya kan. Jadi memang dari sisi kabinnya itu di belakang tuh memang nggak terlalu luas, nggak terlalu lega gitu. Terus di sini juga udah ada aksen chrome ya di sini untuk handle pintunya sendiri. Terus dia ini yang tadi gue bilang, jok kulitnya ini memang cukup premium, dan juga ada balutan sweat beludru gitu sih jok kulitnya, memang sih. Terus dia juga udah ada 3 headrest gitu ya kan, tapi memang sayangnya walaupun ada 3 headrest, mungkin penumpang yang di tengah tuh ya memang kalau misalkan ada 3 orang di sini agak sempit sih gitu. Yang di tengah ya agak sempit di tengah, jadi memang lebih nyaman itu dua orang yang menempati situ. Walaupun memang sudah ada 3 headrest ini gitu. Terus di sini juga ada kompartemen ini buat naruh gelas. Terus di sini juga ada, sayangnya di sini nggak ada kompartemen buat naruh gelas ya, dia cuma di depan aja gitu. Terus ya paling itu sih yang bisa di-highlight dari kabin belakangnya Mazda 2 sedan. Oke, sekarang gue mau bahas dari sisi mesinnya. Mungkin tadi kita udah bahas sedikit. Nah, gue mau bahas sedikit dari sisi mesinnya. Oke, dari mesinnya sendiri di sini sudah pakai peredam mesin sendiri, dan dia menggunakan mesin Skyactiv G yang dimana ini 1500 cc 4 silinder dengan 6 percepatan. Ini transmisinya TC tadi gue udah bilang, dan dia sudah menggunakan penggerak roda depan gitu. Nah, ini mesin ini dia bisa menghasilkan 111 horsepower dan 144 Nm, dan ini secara kompresinya itu sangat bagus. Dia ini mesin ini bisa menggunakan Pertalite, jadi masih aman menggunakan Pertalite, tapi memang disarankan itu menggunakan Pertamax gitu. Jadi walaupun mesin ini 1500 cc, tapi ini masih belum turbo sih gitu. Tapi secara performa ini cukup agresif banget sih di kelas sedannya ini gitu. Oke, kesimpulannya Mazda 2 sedan ini itu sangat mewah banget. Kenapa? Karena dari di sisi dashboard atau interior itu mewah banget, kayak kelihatan kayak Mercy lah gitu ya kan. Dari sisi desain untuk hembusan AC-nya itu kayak jet gitu kan, beda dengan kompetitornya. Terus dari sisi mesinnya juga dia menggunakan mesinnya memang cukup bagus, performa mesinnya itu Skyactiv, dan bedanya dia itu beda dengan kompetitor, dia itu menggunakan teknologi TC, dan dimana itu lebih efisien dan lebih hemat dibandingkan dengan teknologi CVT gitu. Jadi memang ini Mazda 2 ini memang sangat worth it banget. Harganya itu 338 juta, tapi dengan penambahan cat Soul Red itu nambah sekitar 4 juta. Jadi menurut gua ini mobil sebenarnya bagus banget, mewah, dan sangat
ibaratnya worth it banget untuk dibeli. Tapi memang era sekarang itu konsumen Indonesia tuh lebih prefer tuh mobil SUV atau mobil MPV. Jadi walaupun memang ini nggak terlalu banyak di jalanan, tapi menurut gue kalau lu menggunakan mobil ini cakep banget sih, lu ganteng banget pakai mobil ini. Jadi menurut gue secara desain dan juga fungsional ini sangat mewah banget dan worth it banget untuk dibeli. Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya mengenai mobil Mazda ini atau mengenai mobil lain, kalian bisa langsung aja share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya. Salam Teman Mobil.